Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Sumi Harse. Pada minggu yang lalu, kalian sudah mempelajari mengenai kesetimbangan kimia dan tetapan kesetimbangan. Pada kesempatan kali ini, kita akan belajar mengenai pergeseran kesetimbangan dan faktor-faktor yang mempengaruhinya. Pergeseran kesetimbangan itu memakai azas Lee-Carterier. Azas Lee-Carterier, jika suatu kesetimbangan itu dilakukan aksi, maka kesetimbangan itu akan melakukan reaksi untuk memperkecil adanya aksi. Kemudian faktor-faktor yang mempengaruhi kesetimbangan itu ada konsentrasi, perubahan konsentrasi. Yang kedua adalah perubahan volume dan tekanan. Kemudian yang ketiga adalah perubahan suhu, yang keempat adalah perubahan katalis. Perubahan konsentrasi. Jika konsentrasi zat ditambah, maka kesetimbangan bergeser dari arah zat yang ditambah. Sedangkan jika konsentrasi dikurangi, maka kesetimbangan bergeser ke arah zat yang dikurangi. Kemudian yang kedua, jika volume sistem diperbesar, otomatis tekanan diperkecil, sehingga reaksi bergeser ke jumlah mol zat yang besar atau jumlah koefisien yang besar. Kemudian yang ketiga, perubahan suhu. Jika suhu dinaikkan, maka reaksi bergeser ke arah endoterm. Endoterm itu delta hanya positif. Kemudian yang keempat, pengaruh katalis. Katalis ini berfungsi untuk mempercepat terjadinya keadaan setimbang, tapi tidak mempengaruhi zat yang sudah setimbang. Kemudian yang ketiga, reaksi kesetimbangan dalam industri. Kesetimbangan digunakan dalam reaksi pada industri, yaitu pembuatan amonia, kemudian pembuatan asam sulfat, kemudian pembuatan asam nitrat, dan pembuatan gas klorin. Pembuatan amonia. Amonia itu direaksikan antara gas nitrogen dengan gas hidrogen akan menghasilkan amonia. Dilepaskan kalor sebesar min 92 kJ. Sedangkan pembuatan asam sulfat, belerang, dibakar menghasilkan belerang dioksida, kemudian besi sulfida dibakar menghasilkan besi 3 oksida dan belerang dioksida. Kemudian belerang dioksida dibakar lagi dengan katalis vanadium pentaoksida akan menghasilkan belerang trioksida atau sulfit. Dibebaskan kalor sebesar 45,2 kilokalori. Kemudian pembuatan asam nitrat dari amonia dibakar akan menghasilkan nitrogen monoksida dan air. Kemudian nitrogen monoksida dibakar lagi menghasilkan nitrogen dioksida. Kemudian nitrogen dioksida ditambahkan air akan dihasilkan asam nitrat. Kemudian yang keempat adalah pembuatan gas klorin. Gas klorin dibuat dari asam klorida dibakar akan menghasilkan air dan gas klorin. Di sini dilepaskan kalor sebesar X kilojoule. Yang keempat, reaksi kesetimbangan dalam tubuh manusia, yaitu pengaturan pH darah, kemudian kesetimbangan dalam mulut, yaitu kalsium fosfat dihidrosida menghasilkan kalsium fosfat dan hidroksida. Yang kelima, reaksi kesetimbangan dalam kehidupan sehari-hari, yaitu pencegahan pertumbuhan bakteri di kolam renang. Asam cyanurat
kemudian akan menghasilkan triklorosianurat. Ini adalah bakteri yang berada di kolom. Kemudian untuk soalnya, faktor-faktor yang mempengaruhi keseimbangan, kalian kerjakan buku UKBM kalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.